Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Untuk ibu dosen dan teman-teman jika menyaksikan, saya harap kita semua selalu dalam kondisi kesehatan yang baik dan dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada ibu dosen dan teman-teman semua bahwasanya saya mendapatkan miskomunikasi pada pengerjaan tugas individu saat saya mendapatkan tugas juga penugasan kelompok. Saya mendapatkan informasi dari teman saya bahwa tugas individu tidak apa jika tidak dikerjakan, dan ternyata memang sudah ada revisi info dari Komting bahwa ketika mendapatkan tugas presentasi kelompok juga tetap harus mengerjakan tugas individu. Saya mohon maaf kepada ibu dosen bahwasanya saya telat mengumpulkan makalah dan video PowerPoint interaktif saya. Tapi saya mempunyai pikiran yang penting saya kerjakan dulu. Tidak apa-apa telat, yang penting saya kerjakan dulu. Terima kasih ibu dosen atas kesempatan untuk mengerjakan kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah memilih materi yaitu pernafasan manusia dan hewan. Tugas ini tentu saja saya kerjakan untuk memenuhi tugas konsep dasar mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bidaksawan Wijaya dengan NIM 1401421197. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi dan saya bahas pertama, yaitu pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia yaitu merupakan suatu kumpulan organ-organ yang melibatkan proses bernafas, bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau CO2. Fungsi sistem pernafasan ada 5. Untuk bernafas tentunya, yaitu untuk pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, bisa membaui sesuatu seperti aroma parfum, bangkai, ataupun merasakan. Ini sangat bisa kita rasakan sehari-hari untuk contoh saja ketika kita mencium bau masakan yang harum, pasti hidung kita sangat sensitif dengan masakan itu. Dan itu dapat diproses kemudian dicerna oleh otak dan kita dapat mengatakan bahwa bau itu merupakan bau harum sebuah masakan. Dan yang ketiga, bisa untuk membuat manusia berbicara. Kemudian yang keempat, untuk mengadaptasi tubuh, bisa mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkan sesuai kondisi tubuh. Kemudian yang kelima, terbagi menjadi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Kemudian dalam sistem pernafasan juga tentunya terdapat organ-organ yang menyusun. Berikut akan saya jelaskan, akan saya sebutkan ada beberapa organ penyusun dalam sistem pernafasan khususnya pada manusia. Yang pertama ada hidung. Di dalam dekat lingkungan pada hidung, ada rongga hidung dan ada mulut. Kemudian yang kedua ada sinus. Kemudian yang ketiga ada tenggorokan atau biasa kita sebut juga dengan faring. Kemudian yang keempat ada laring. Kemudian yang kelima ada bentang tenggorokan atau kita biasa sebut juga dengan trakea. Yang keenam ada diafragma. Kita biasa mengetahui dengan pernafasan diafragma, pernafasan perut. Kemudian yang ketujuh ada bronkus. Kemudian yang kedelapan ada bronchiolus. Kemudian yang kesembilan ada alveolus, bulatan-bulatan kecil pada bronchiolus. Kemudian yang 10 ada paru-paru. Gangguan-gangguan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama ada hernia hiatus. Yang kedua ada asma. Asma sendiri menurut saya penyakit pernafasan yang mungkin paling sering dijumpai oleh kita. Bahwasanya pengidapnya itu sudah sangat banyak. Biasanya seorang yang mengidap penyakit asma itu tidak boleh dan tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang cenderung melelahkan, dan mereka pasti akan kesusahan dalam bernafas karena memang penderita penyakit asma itu memiliki memiliki gangguan pada proses pernafasan mereka. Kemudian yang ketiga ada bronkitis, yang keempat ada TBC, dan yang kelima ada pneumonia. Kemudian akan saya bahas ada juga pernafasan pada hewan. Yang pertama ada mamalia. Pada hewan darat yang berupa mamalia, pernafasan berlangsung pada paru-paru. Prosesnya yaitu darah pertama kali masuk ke lubang hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Kemudian pernafasan pada mamalia ada paus, anjing laut, dugong, dan singa laut merupakan contoh hewan-hewan mamalia air yang bernafas menggunakan paru-paru. Kita biasanya kan mengenal bahwa hewan-hewan air menggunakan insang untuk bernafas, tapi ada juga hewan mamalia
tentunya mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Maka itu disebut mamalia karena bernafas dengan paru-paru dan melahirkan. Kemudian ada juga burung, salah satu hewan yang memiliki juga sistem pernafasan, tentunya karena makhluk hidup. Burung memiliki paru-paru yang berukuran tetap ketika bernafas dan hanya digunakan ketika burung tidak terbang. Karena tidak terbang, maka burung tidak menggunakan sistem pernafasannya, yaitu paru-paru. Kemudian saat terbang, pundi-pundi udara membantu burung untuk bernafas. Organ ini merupakan kantung yang berfungsi menyimpan udara. Karena paru-parunya kecil, burung membutuhkan alat pernafasan tambahan berupa kantong udara. Kurang lebih tiap burung memiliki 9 kantong udara. Pada setiap burung, bisa digeneralisasi bahwa setiap burung memiliki kurang lebih ada 9 kantong udara. Kemudian yang berikutnya ada hewan yang memiliki sistem pernafasan yang akan saya jelaskan, yaitu serangga. Ketika membahas serangga, pasti kita langsung berpikir bahwa yang menjadi salah satu ciri khas pada sistem pernafasannya adalah organ trakea. Serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen. Trakea merupakan sistem pernafasan yang sangat sederhana. Sistem ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Prosesnya yaitu adalah udara akan masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga yang disebut dengan spirakel. Ada kemudian pernafasan pada hewan yang hidup dua alam atau biasa kita sebut dengan amfibi, hewan amfibi. Ketika kita berbicara tentang hewan amfibi, pasti langsung kita pikiran tentang katak ataupun salamander. Tentu saja mereka adalah salah satu beberapa contoh hewan amfibi. Banyak hewan amfibi yang sebelum menjadi hewan dewasa memang memiliki insang berbulu yang digunakan untuk mengambil oksigen dari air. Setelah mereka dewasa, insang tersebut berganti menjadi paru-paru yang berguna untuk menyerap oksigen dan membawanya ke aliran darah. Kemudian ada juga sistem pernafasan pada hewan air, pada ikan-ikan dan hewan yang lainnya. Saat ikan menarik nafas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang mereka. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian akan diserap oleh para pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun makalah dan menyusun PPT pada kesempatan kali ini. Saya kira itu saja presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya memohon maaf kepada Ibu dosen bahwasanya saya telat mengumpulkan tugas ini dan tugas makalah khususnya pada materi sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Saya memohon maaf, saya akan berusaha dan berjanji tidak akan mengulangi keteledoran saya yang mendapatkan miskomunikasi. Terima kasih telah menyaksikan. Saya memohon maaf jika dalam penyusunan makalah dan dalam penyusunan PPT pada kesempatan kali ini masih banyak kesalahan, dan saya juga meminta maaf pada saat menjelaskan PowerPoint pada kesempatan kali ini masih banyak tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.